Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Kakak Dolfo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik dan teman-teman semua di rumah. Nah, kita akan mulai dengan sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak harap kalian semua dengan penuh sukacita antusias untuk mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Mengawali kegiatan kita, sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, kami hendak memulai sekolah minggu kami di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh kasih kami waktu, Tuhan boleh kasih kami nafas hidup untuk kami memulai hari yang baru. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Dengan lagu pujian kita angkat bersama-sama dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, Kakak Dolfo dan adik-adik yang di rumah, mari kita tetap memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Nah, lagu selanjutnya dengan semangat dan sukacita kembali kita menyanyi lagu yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kakak Dolfo dan Kakak Kristus sudah berdiri dari tadi. Mari kita semua berdiri, kita memuji Tuhan, kita menggerakkan tubuh kita. Lagu yang pertama, Bila Ku Ingat Apa Yang Yesus Buat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku takkan mundur selamanya, selamanya. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku takkan mundur selamanya. Tidak, 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 tak pernah aha, aha. Tidak, 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 tak pernah aha, aha. Tidak, 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 tak pernah aha, aha. Ku takkan mundur selamanya. Nah, Kakak Kristo, lagu selanjutnya ini mau berbicara atau mau bilang itu tentang ucap syukur dan puji Tuhan karena pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Pemberian apa itu, Kakak Dolfo? Mata, hidung, mulut, pipi, semuanya yang ada di tubuh kita semua. Untuk itu kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik kanan kiri klingklong. Buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk hidungku, kecil mungil lucu seperti jambu. Bisa endus-endus. Terima kasih Tuhan untuk hidungku. Terima kasih Tuhan untuk mulutku, bisa jadi kecil kalau dia maju, bisa jadi besar kalau tertawa. Terima kasih Tuhan untuk mulutku. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan tubuh yang baik kepada kita. Lagu pujian yang berikutnya kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah, dilanjutkan dengan Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terbawahi, lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus Indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan Kakak Dolfo. Ada info apa Kakak Dolfo? Ya, infonya tetap sama ketika sudah memberikan persembahan, mengumpulkan. Setelah ibadah boleh diberikan ke pengasuh atau kakak guru-guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Nah, mengiringi jalannya persembahan, kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, kami bawa pujian. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian
ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah memuji Tuhan, kita telah memberikan persembahan sebagai respon syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi juga untuk mendukung pelayanan di sekolah minggu kita. Nah, Kakak Dolfo, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa, doanya dipimpin oleh Kakak Dolfo. Mari siapkan Alkitabnya juga. Duduk dengan tenang, rapi, manis, dan hati yang penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam puji-pujian dan memberikan persembahan. Tuhan mau memberkati semuanya. Kini tiba saatnya Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan mau memberkati, menyertai, dan duduk bersama-sama dengan kami agar kami dengan sukacita, dengan serius untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi nahkoda dalam hidup kami dan berkat bagi kami, bukan hanya kami terima, tapi kami pun juga memberlakukan dalam sikap tingkah laku pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Iya, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mengumpulkan persembahan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya adik-adik, Kakak Cici ajak adik-adik semua di rumah pegang Alkitabnya, lalu kita buka di dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Kitab 1 Samuel 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Kalau adik-adik belum bisa menemukannya, bisa minta tolong mama, bapak, atau kakak di rumah untuk bantu. Iya, jika adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan baca dari sini, tapi kakak hanya membaca ayat 8 dan ayat 9 saja. Lalu adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Setelah kakak membaca perikopnya, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Kakak Cici mau tanya sama adik-adik di rumah. Adik-adik mau ke tidak jadi anak-anak Tuhan? Tentunya pasti adik-adik semua di rumah mau jadi anak-anak Tuhan. Kalau jadi anak-anak Tuhan itu berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Tentunya kita harus setia kepada Tuhan. Setia dalam bentuk apa, Kakak Cici? Kakak Cici kasih contoh. Kita pergi ibadah, terus kita berdoa. Kakak Cici, itu saja kah? Kita pergi ibadah saja kah? Kita berdoa saja kah? Bukan hanya itu juga adik-adik, kita juga bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita berbuat baik, kita menolong orang, berarti kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau ibadah juga, baru kita main-main HP, atau kakak pengasuh ada berdiri bicara di depan, baru kita baku-baku cubit dan kita punya teman. Kira-kira itu baik tidak? Tentunya tidak.
Kalau mau jadi anak Tuhan berarti kita harus dengaran, dan kita harus setia kepada Tuhan. Iya, kita punya firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau cerita tentang orang-orang Israel. Orang-orang Israel, kenapa Kakak Cici? Iya, adik-adik tahu orang-orang Israel? Atau siapa di sini yang sudah pernah ke Israel? Kalau Kakak Cici belum pernah ke Israel. Adik-adik siapa yang sudah pernah ke Israel? Ya, mungkin ada yang sudah pernah. Israel tuh jauh sekali tuh di luar Indonesia. Ya, di dalam kita punya firman Tuhan ini, orang-orang Israel ini, dorang ini sudah menderita selama 20 tahun. Ih, Kakak Cici, 20 tahun tuh lama sekali. Iya, adik-adik, 20 tahun tuh sangat lama. Satu hari saja Kakak Cici tidak makan saja Kakak Cici rasa menderita. Apalagi kalau 20 tahun. Iya, kenapa dong menderita Kakak Cici? Adik-adik, mereka menderita karena selama 20 tahun itu mereka kalau membutuhkan sesuatu, mereka membutuhkan pertolongan, mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi mereka datang kepada Allah-Allah lain. Mereka menyembah berhala. Kakak Cici, menyembah berhala itu seperti apa? Iya, adik-adik, menyembah berhala itu kakak kasih contoh. Kalau dalam kita punya kehidupan sehari-hari nih, kalau macam kita sakit, terus kita berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan terjawab Tuhan, kita kaget tong pergi ke tempat lain, tong pergi ke dukun, tong pergi ke orang pintar. Terus kalau macam kita ke rumah sakit, kita sudah dapat obat dari dokter, terus kita minum obat sudah banyak, tapi kita belum sembuh. Akhirnya apa? Kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke dukun. Nah, adik-adik, kira-kira itu kita setiakah tidak sama Tuhan? Tentunya tidak. Karena apa? Karena kita sudah mengandalkan manusia. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa sabar menunggu Tuhan punya jawaban. Sebenarnya tuh kalau kita menunggu, kita bersabar, kita tekun, kita berdoa dengan tekun, pasti Tuhan Yesus akan menjawab kita punya doa-doa. Tapi kalau kita tidak sabar, kita mau dengan cara cepat, akhirnya kita pergi ke dukun, kita pergi ke orang pintar, atau tidak kita pergi ke tempat-tempat yang jauh dari hadapan Tuhan. Itu sangat salah sekali, adik-adik. Nah, orang-orang Israel ini dorang begitu, adik-adik. Pada waktu itu tuh dong mau bersandar kepada Tuhan, dong hanya memilih kepada Allah-Allah lain. Seperti tadi Kakak Cici bilang, pada saat mereka lawan bangsa Filistin, mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka. Mereka berdoa ke tempat-tempat lain supaya mereka bisa menang melawan bangsa Filistin. Ternyata mereka tidak berhasil melawan bangsa Filistin. Mereka selalu kalah, mereka menderita. Nah, hari demi hari mereka lawan bangsa Filistin. Terus mereka setiap melakukan sesuatu, mereka merasa mereka kayak hidupnya tidak damai, tidak tentram. Akhirnya mereka ingin sekali untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, kira-kira mereka betul-betulkah tidak berbalik kepada Tuhan? Adik-adik, pada waktu itu mereka bertemu dengan Bapak Samuel. Adik-adik di rumah sini siapa yang nama Samuel? Pasti ada yang namanya Samuel. Iya, Bapak Samuel ini adalah hakim-hakim. Tugasnya Bapak Samuel ini di dalam Alkitab, Bapak Samuel ini dia keliling setiap kota-kota yang ada di Israel. Dia bisa membantu orang-orang dalam menyelesaikan masalahnya. Dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah. Jadi Bapak Samuel ini bertemu dengan orang-orang Israel, dan orang-orang Israel ini minta tolong kepada Bapak Samuel untuk bantu dorang kembali lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Samuel bantu dorang kah tidak? Iya, adik-adik, Bapak Samuel ini dia bantu dorang karena dia tuh setia sama Tuhan. Jadi dia tidak mau sombong, dia tidak mau pelit-pelit untuk membantu orang-orang Israel. Akhirnya mereka Bapak Samuel ini mendoakan orang-orang Israel.
Dan kira-kira orang-orang Israel ini mereka betul-betul lagi untuk berbalik kepada Tuhan. Ya adik-adik, tapi mereka dihadapi dengan ujian. Ujiannya seperti apa kakak? Yaitu mereka kembali dihadapkan melawan orang Filistin. Nah, pada saat mereka melawan orang Filistin, ada beberapa di antara mereka merasa takut. Mereka takut untuk melawan orang Filistin. Mereka takut kalah lagi melawan mereka. Tetapi mereka ada di antara mereka bilang ke Bapak Samuel, jangan berhenti berseru kepada mereka untuk Tuhan Allah. Akhirnya apa? Karena mereka sudah sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan Allah menolong mereka kah? Tidak. Tuhan Allah menolong mereka. Pada saat mereka melawan orang Filistin, yang awalnya mereka takut, akhirnya mereka berani karena mereka tahu dan mereka yakin bahwa Tuhan Yesus pasti tolong mereka. Karena mereka sudah berusaha mulai setia kepada Tuhan. Mereka mau balik lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan Yesus mau tolong mereka. Dan pada saat mereka melawan orang Filistin tuh, Tuhan datangkan guntur yang sangat besar. Dan guntur itu mengacaukan orang-orang Filistin. Dan pada akhirnya orang Israel dapat mengalahkan orang Filistin. Iya, adik-adik, dari kita punya cerita di pagi hari ini, kita mau belajar bahwa kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita tidak setia sama Tuhan, kita malas tahu dengan Tuhan. Seperti tadi kakak bilang, kita pergi ibadah, kita hanya main-main, kita tidak dengar firman, akhirnya kita pulang. Tidak ada firman yang kita bawa, tidak ada firman yang kita mau lakukan dalam kita setiap hari. Karena tadi di ibadah kita main-main, jadi kita tidak dengar firman baik-baik. Nah, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia sama Tuhan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh mengandalkan ala-ala lain. Seperti tadi kakak bilang, kalau kita sakit, karena mungkin Tuhan lama sekali jawab kita punya doa, lalu kita suruh saudara kita punya orang tua antar ke dukun supaya sembuhnya cepat. Padahal itu malah akan memberikan penderitaan yang lebih lama lagi, adik-adik. Jadi adik-adik, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa, kita harus setia kepada Tuhan. Ya, demikian firman kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita punya firman Tuhan sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kakak ajak kita menyanyi. Kita menyanyi lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya Dia beri kita menang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal kami mendengarkan firman hingga selesainya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Dan Tuhan ajarkan kami untuk selalu setia kepada-Mu Tuhan, dan tidak mengandalkan ala-ala lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami dalam kehidupan kami setiap hari anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dan kakak Kristo, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, ada informasi dari kakak Kristo. Yang pertama, informasinya adalah untuk sementara ini ibadah tunas-tunas dihentikan dikarenakan penularan COVID-19 dan kasus aktif COVID-19 di kota Jayapura mengalami peningkatan dan kenaikan.
Nah, untuk mencegah penularan di antara kita maupun di lingkungan kita, untuk itu ibadah sementara dihentikan untuk menjaga keselamatan kita bersama-sama. Info yang kedua, Kakak Dolfo. Bukan hanya untuk tunas, tapi juga sekolah minggu. Jadi sekolah minggunya kita online untuk sementara. Kalau Tuhan terus sayang, Tuhan bantu, Tuhan berkati, kasus COVID-19 ini menurun, berarti kita juga akan buka sekolah minggu tatap muka dan tunas tunas. Untuk itu tetap terus mengikuti sekolah minggu online di YouTube channel Multimedia GKI Kanan Rumnas 4. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Bukan kuat, bukan gagah, tapi imanku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi imanku kata Tuhan. Gunung itu disingkirkan, gunung ini dipindahkan, gunung tinggi diratakan oleh imanku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi imanku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi imanku kata Tuhan. Gunung itu disingkirkan, gunung ini dipindahkan, gunung tinggi diratakan oleh imanku kata Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan berkati.